Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma fakirna fid din wa 'allimna ta'wil wa aftah lana futuhal arifin warzuqna al-ikhlas fil ilmi wal amal ya rabbal alamin. Baik, teman-teman sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan ngaji tazkiyatun nafs, ngaji tasawuf, ngaji fikih suluk dengan membaca kitab Mathharatul Qulub min Qatratil Uyub yang ditulis oleh Syekh Muhammad Maulud Ibn Ahmad Fal Al-Yaqubi yang wafat tahun 1323 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan kita masih di pembahasan masalah dosa-dosa hati atau penyakit-penyakit hati. Kita sudah membahas beberapa penyakit. Ya, di awal pembahasan kita sudah membahas penyakit bakhil, kemudian kita juga membahas penyakit bator, ya, kegembiraan yang berlebihan. Kemudian kita juga sudah membahas penyakit al-bughd, kebencian. Kita juga membahas tentang penyakit al-baghi, yaitu kezaliman hati. Kita juga membahas tentang hubbul manzilah, tentang masalah seneng kedudukan, ya. Kemudian kita juga yang kemarin kita baru saja membahas tentang masalah hubbud dunya, kecintaan terhadap dunia. Maka insya Allah sore hari ini kita akan bahas penyakit hati yang lainnya, yang mana di sini ya, beliau akan membahas di bait nomor 61. Ya, bait 61 ini membahas satu penyakit hati. Apa itu? Cinta pujian. Itu pujian mari sembayang loh ya. Mari sembayang, mari adzan ya. Tapi cinta dipuji orang. Jadi senang terhadap pujian manusia dan seterusnya. Ya. Baik. Maka beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasiya jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi Allahumma amin. Wa hubbuhul madhu bima lam yaf'ali sababuhu at-tama'u fi ghairil ali. Ya. Beliau menyampaikan wa hubbuhu, dan kecintaannya orang, al-madha, terhadap pujian. Saya terjemahkan dulu, nanti tak jelaskan. Wa hubbuhu, dan kecintaan orang, al-madha, terhadap pujian. Al-madh di sini maknanya pujian. Bima, karena sesuatu, lam yaf'ali, yang dia tidak kerjakan. Ya, yang dia tidak kerjakan. Sababuhu, sebabnya adalah at-tama'u, ketamakan, fi ghairil ali, kepada selain Allah. Maka di sini kita akan membahas. Beliau ketika membahas hubbul madhi bima lam yaf'al, ya, atau cinta pujian, beliau membahas cuma sekilas saja, cuma satu bait, tapi kita coba akan kaji lebih dalam. Yang pertama kita sampaikan, cinta terhadap pujian, ya, maka ini dilihat dalam beberapa kondisi atau dalam beberapa sudut pandang. Ya. Sudut pandang pertama, ya, ketika cinta pujian terhadap sesuatu atau karena sesuatu yang tidak kita lakukan. Kita cinta pujian terhadap sesuatu yang atau karena sesuatu yang tidak kita kerjakan. Ya, terhadap sesuatu yang atau karena sesuatu yang kita tidak kerjakan. Maka ini sudut pandang pertama yang beliau sampaikan di sini, dan ini termasuk penyakit hati. Hati-hati. Ya. Makanya beliau mengatakan wa hubbuhul madha bima lam yaf'ali. Dan kecintaan orang terhadap pujian, ya, karena sesuatu yang dia tidak mengerjakan. Karena sesuatu yang dia tidak mengerjakan. Ya. Akhirnya orang memuji dia, oh masya Allah gini-gini dan seterusnya. Padahal kita
tidak melakukannya. Padahal kita tidak melakukannya. Maka kita sampaikan ya, untuk sudut pandang cinta pujian terhadap sesuatu atau karena sesuatu yang kita tidak kerjakan, maka ini bisa terbagi menjadi dua model atau dua hukum. Yang pertama dihukumi haram. Yang pertama, kita cinta terhadap pujian karena sesuatu yang tidak kita kerjakan, hukumnya bisa jadi yang pertama haram. Kapan dihukumi haram? Ketika hal itu muncul atau diiringi dengan tindakan haram. Ketika hal itu muncul atau diiringi dengan tindakan haram. Contohnya apa? Dia pakai dusta, dia bohong, dia mengelabui, ya. Seperti apa yang dilakukan, ya, oleh sebagian orang-orang munafik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Orang munafik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di hadapannya Nabi, koyok-koyok wong sing paling iman nanggone pangeran. Di hadapannya Nabi, sembahyang ditemani, dikhusyui, ya. Tapi kalau Nabi sudah nggak ada, ya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jarene pangeran, wong munafik ku nek ngadeg ke sembahyang, ngadeg kira aras-arasen. Ngadeg tok lho aras-arasen. Tapi Nabi terkadang menguji, soalnya nggak tahu Nabi di hadapan beliau orang ini masya Allah bertakwa. Dan ketika dipuji, oh ya seneng. Padahal aslinya wonge nggak seperti itu. Maka ini dia senang terhadap pujian orang, ya. Karena apa? Karena sesuatu yang dia sendiri tidak melakukannya sebenarnya. Misalkan, contohnya misalkan dia pakai baju seorang ulama, ya, pakai baju seorang ulama, ya. Memang dengan tujuan, wong cek ngelem, aku wong soleh, aku wong ngapi, aku ahli ilmu. Tapi sebenarnya dia nggak punya itu. Subhanallah, itu juga hati-hati. Ini termasuk hal yang haram. Akhirnya orang muji dia, aku seneng. Memang iki sing tak deleki. Dilemong, dikira aku wong soleh. Ya. Pakai baju seperti itu. Padahal aslinya ya memang dia cari pujiannya manusia itu. Maka kalau ini hal semacam ini, maka dia haram. Kenapa? Karena diiringi dengan perilaku-perilaku yang diharamkan, berdusta, mengelabui orang dan seterusnya. Haram, ya. Bahkan mungkin ada apa namanya? Bahkan mungkin di dalam keluarga bisa terjadi. Bisa terjadi. Ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ada seorang suami punya istri 2, bojone loro. Salah satu istrinya apa namanya? Lapor kepada Nabi. Wahai Nabi, kula niki gadah suami, saya punya suami dan saya juga punya apa istilahnya ya? Apa bahasanya? Bahasa Jawa ini apa niku? Adik madu, mbak madu gitu. Pokoknya punya suami saya punya istri lagi selain saya. Iya. Kemudian beliau mengatakan, boleh nggak saya ngomong ke istri satunya? Kalau pas saya ketemu gitu, boleh nggak saya ngomong ke istri satunya? Saya kemarin dibelikan baju sama mas gini, saya dikasih mas gini, saya dikasih mas gini, supaya adik madu saya itu seneng. Bisa jadi ada 2 kemungkinan, dia bikin iri apa namanya madunya itu, atau dia ingin menunjukkan bahwasanya saya itu lebih dicintai oleh suami saya, supaya kamu bisa memuji saya, ya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan, al mutasyabbi'u bima lam yu'ta kala bisi thawbaizur. Kata beliau Sallam, orang yang apa namanya merasa seolah-olah ya diberi sesuatu padahal sejatinya tidak diberi sesuatu, dan itu ditunjukkan kepada orang lain supaya orang lain memandang kepada dirinya, maka dia seperti orang yang memakai 2 lapis pakaian kedustaan.
dia memakai 2 lapis pakaian kedustaan. Kok bisa? Kedustaan yang pertama, secara hakikat dia nggak diberi apapun sama orang yang bersangkutan. Yang kedua, dia cerita ke orang, ini sudah dusta juga. Nah ini kedustaan, 2 kedustaan. Ya, makanya misalkan kita cerita ke orang misalkan, oh iya, alhamdulillah saya sudah belajar ini dan itu, alhamdulillah saya sudah khatam, hafal 30 juz. Padahal dia ngapal juz 30. Tapi sudah hafal gitu kan, supaya dipandang orang, oh masya Allah seorang hafid ya, hafal ya kitab-kitab hadis saya hafal. Ngomongin kitab-kitab tapi hafalnya Arba'in Nawawi, kitab sing 40 hadis sih. Ngomong kitab-kitab orang paling kitab hadis, oh masya Allah ribuan hadis, padahal 42 hadis. Alhamdulillah kitab hadis saya hafal, alhamdulillah Al-Quran saya hafal. Padahal juz 30 kan bener teko Al-Quran kan. Tapi juz 30 wong mandang tapi hafid Al-Quran enggak juz 30, tapi dia nggak ngomong. Ada pengelabuan, maka hal semacam ini apa? Haram hukumnya. Mencari apa? Mencari pujian orang. Iya, mencari apa? Pujian orang. Iya. Nah, ini haram. Ini hukum pertama. Hukum yang kedua, ya, mencintai pujian dari orang lain dengan sebab sesuatu yang tidak dia lakukan bisa jadi tidak haram, namun sebaiknya dijauhi dan dijelaskan. Namun sebaiknya apa? Dijauhi dan dijelaskan. Ya. Baik. Contoh misalkan, ya. Contoh misalkan. Kita ya taruhlah kita misalkan ziko lah, misalkan ziko ya, ketok sabone masjid terus wis ngimami, misalkan wis ngimami style memang biasa sehari-hari nggak jubah misalkan ziko ame kopian, terus uang podo ngelem ziko, masya Allah wis hafid, padahal ziko cek kayak nggak hafal juz 30 juz 21, tapi orang sudah menganggap apa, wah iki wis hafid iki. Ya, dipuji orang dilem, masya Allah. Ya, misalkan anggone ibu nih nama Tanti, masya Allah mbak, anak sampean ini hafid, yang ini, masya Allah imam ingin nama Jetal Burut misalkan. Dipuji-puji. Kita nggak melakukan. Dalam artian saya nggak merasa sudah menghafalkan Al-Quran 30 juz. Ya aku apa nama santri tapi juz 30 juz 21. Tapi nggak sampai 30 juz. Iya, maka terkadang kita dipuji seperti itu ada mungkin kecintaan. Karena secara asal orang itu biasanya memang suka kalau dipuji orang. Ya. Nah ini secara asal kita tidak berdosa apapun, tidak haram. Tapi apa? Sebaiknya kalau ada kesempatan, tapi sebaiknya kalau ada kesempatan kita bisa jelaskan hal itu. Kita jelaskan hal itu. Bahwasanya nggih kula nggih dongane mawon, kula dereng hafid tapi dongane mawon. Dijelaskan, misalkan contohnya kayak gitu. Ya, misalkan contohnya kayak gitu. Ya. Misalkan ono anake misalkan nyambut gawe nang Jakarta. Dikira bayarannya akeh nyambut gawe ke Jakarta. Guru mesti nang kono lapo kan karo. Tapi ketika pulang ke rumah, masya Allah dilem-lem ambek wong. Masya Allah mbak, nah sampean saiki sambut gawe nang Jakarta, wis uripe enak. Ning jare sapa nang kono turun nang dia karo kan gitu. Tapi sudah dilem-lem wong. Ya kita merasa ya kita nggak melakukan hal seperti yang dibayangkan, tapi terkadang kita cinta atau seneng dengan pujian orang kepada kita. Ya kita sampaikan saja. Iya. Ya mungkin saya belum seperti yang jenengan bayangkan, cuma nggih pandongani mawon. Ya, minta doanya dan seterusnya. Ya. Nah itu kadang terjadi dalam kehidupan kita. Nah kita sampaikan untuk yang kedua ini, yang hukum kedua ini tidak haram. Dipuji orang dengan sesuatu yang bukan milik kita, itu tidak haram hukum asalnya. Tapi sebaiknya apa? Sebaiknya kita bisa jelaskan kalau ada waktu menjelaskan. Dan sebaiknya juga menghindari hal itu. Menghindari hal itu. Kenapa? Karena khawatirnya pujian itu menancap dalam hati kita menjadi orang lain. Aku wis kadung diceluk wong-wong hafid sungkan aku nih gak maca hafid misalkan. Akhirnya maca hafid terus misalkan.
Khawatirnya itu. Ya, dia malah mewujudkan ekspektasi orang, padahal kenyataannya gak kayak ngono. Khawatirnya seperti itu. Dan juga alasannya yang lain, kenapa kok kita berusaha menjauhi meskipun gak haram, kita berusaha menjauhi? Karena ini termasuk salah satu cirinya orang munafik di zaman Nabi. Orang munafik itu sangat senang dipuji dengan sesuatu yang bukan kelayakan bagi mereka untuk dipuji dalam hal itu. Ya. Makanya Allah Subhanahu menyampaikan dalam Al-Qur'an ya, la tahsabannal ladzina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Dan kata Allah Subhanahu, janganlah kalian mengira orang-orang yang mereka itu suka, senang terhadap hal yang mereka sudah mendapatkannya. Dan mereka senang kalau dipuji orang terhadap sesuatu yang mereka sebenarnya tidak melakukan. Yang sebenarnya mereka tidak melakukan. Kata Allah, fala tahsabannahum bimafazatin minal adzab. Jangan kira mereka itu selamat dari azab Allah. Di dunia dilem-lem, wah iki orang paling beriman, gak ngerti, ternyata hatinya busuk. Ternyata memang dia mengelabui orang supaya dilihat orang baik, tapi ternyata orang yang sangat buruk. Ini cirinya orang munafik. Makanya sebaiknya kita jauhi. Sebaiknya kita jauhi. Ya. Nah, maka ini juga sempat beberapa kali terjadi ya saya. Orang itu kadang nulis gitu kan, Danang gitu ya, Ustadz Danang. Kadang itu kasih LC, kadang dikasih SPDI gitu. Kan saya akan jelaskan, Pak, pun ditulis Danang Santoso, titik. Gak usah sampean tambah ya apa-apa. Gak ono apa-apa nang mburi. Kenapa? Karena khawatir itu menjadi apa ya? Bagi kita kayak menjadi ya aku dipandang kayak ngono ya, misalkan lulusan gini, lulusan ngono. Saya harus bisa mewujudkan keinginan mereka ya. Maka itu nggak dibenarkan. Maka sebaiknya ya kita itu oponoe gitu aja. Ya, kita apa? Oponoe. Tafala kulihal, ini yang beliau sampaikan wahubbuhul madha bima lam yaf'alu. Nah, itu kalau misalkan terhadap sesuatu yang tidak dikerjakan. Nah, sekarang bagaimana kalau dia dicintai terhadap sesuatu atau dia dipuji terhadap yang memang dia mengerjakannya? Misalkan memang setiap hari, sehari-harinya memang dia sholat berjamaah di masjid, dia baca Quran, terus yang ngaji nang Masjid Al-Buruj misalkan. Terus orang-orang tetangga ngelem, ya Masya Allah, Mbak Tanti anak sampean lo, api misalkan, ya ngelem ziko misalkan, sabanane masjid, sabanane ngaji gitu ya, dilem. Tapi memang itu kenyataannya, gak digawe-gawe ya miziko ya, sencane ngono gitu. Jadi aku senengin ngono gitu. Nah, maka para ulama mengatakan kalau dari sudut pandang ini, ya berarti dia dipuji, ya maka ini sudut pandang kedua ya. Sudut pandang pertama kan tadi ketika dia dipuji terhadap sesuatu atau karena sesuatu yang dia tidak kerjakan, maka tadi hukumnya ada dua. Nah, sekarang sudut pandang kedua, ketika dia dipuji terhadap sesuatu, ya terhadap sesuatu yang memang dia sudah kerjakan, memang dia sudah apa? Kerjakan. Maka para ulama mengatakan, ya maka ini tidak ada masalah, sah-sah saja. Orang seneng ya ketika sudah mengerjakan sesuatu kemudian dapat pujian orang lain, orang seneng ini boleh-boleh saja. Orang senengin apa? Boleh-boleh saja. Ya. Karena ada ada satu hadis Nabi SAW ini pernah ditanya oleh seorang laki-laki, wahai Nabi, gimana pandangan jenengan atau pendapat jenengan tentang seorang dia mengamalkan amal soleh, dia melakukan sebuah ibadah, terus orang-orang memuji dia karena ibadahnya itu. Setelah dia ibadah dipuji orang karena tahu. Maka kata Nabi SAW beliau menyampaikan, tilka ajilu busyral mu'minin. Kata Nabi SAW, itu adalah kabar gembira bagi orang beriman yang disegerakan oleh Allah.
Itu adalah kabar gembira bagi orang yang beriman yang disegerakan oleh Allah. Nah, ini tidak masalah. Dalam satu hadis ya disebutkan bahwasanya ketika ada seorang hamba yang mengamalkan sebuah kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil seluruh penduduk langit, kemudian disampaikan kepada seluruh penduduk langit, ya, wahai para penduduk langit, saksikanlah ini adalah hambaku, dia cinta kepadaku dan aku mencintainya. Kemudian Allah membuat seluruh makhluk cinta kepada orang tersebut. Ya. Kenapa? Karena ibadah. Makanya di antara contohnya misalkan zuhud. Kezuhudan membuat orang cinta kepada orang lain. Izhad fid dunya yuhibbakallah wa zad fi ma indan nas yuhibbakan nas, kan gitu. Kamu kalau zuhud, kamu akan selain dicintai Allah, kamu juga disenangi orang. Mungkin bahkan dipuji. Mungkin bahkan apa? Dipuji. Ya. Ono wong macam-macam oleh macam-macam, kita nggak ada iri-irinya. Kita malah ya berarti itu rezekinya orang, kita nggak ada irinya, malah mengucapkan selamat dan seterusnya. Hidup kita apa adanya tapi ya baik-baik saja gitu. Orang akan salut, akan kagum ya, dan mungkin orang akan memuji ya. Ada orang gitu, wis enak-enak uripe sampean gitu, kaya aneh sampean ndelok aku sugih asline ya. Itu kadang orang gitu kan, kita nggak tahu, bisa jadi orang itu kan gitu, sawang sinawang. Malah kulihat dari sudut pandang yang kedua, kalau sudah selesai dikerjakan kemudian apa, ada orang memuji kita, maka secara asal ini tidak haram, tidak masalah, tidak dipermasalahkan. Akan tetapi kita harus berhati-hati. Kita sendiri yang dipuji harus berhati-hati. Jadi hukum asalnya tidak masalah, tapi harus hati-hati. Kenapa? Khawatirnya itu akan menjadi pintu masuknya kesombongan. Khawatirnya itu bisa menjadi masuknya pintu kesombongan. Ya. Baik. Makanya dulu para salaf itu, para sahabat, tabi'in, para ulama itu, karena mereka dipuji mereka nggak seneng. Padahal mereka layak untuk dipuji ibadahnya, soalnya karena ibadahnya, karena ilmunya, mereka dipuji, mereka nggak seneng. Mereka tidak suka hal itu. Sebenarnya hukumnya ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Dan dia senang terhadap pujian orang itu manusiawi sekali. Orang suka dipuji manusiawi sekali. Tapi mereka tidak suka. Nah, kita sampaikan tadi, hukum asalnya tidak masalah kalau untuk sudut pandang kedua. Hukum asalnya tidak masalah. Cuma kita berusaha untuk menghindari itu. Kenapa? Supaya menjaga hati kita nanti, supaya ini tidak jadi salah satu pintu masuknya kesombongan. Ya. Baik. Nah, ini hubbul madah, ya, cinta dipuji. Kemudian beliau menyampaikan sebab. Nah, sebabnya apa? Sebabnya apa kok orang itu suka pujian orang lain yang diharamkan, ya? Beliau mengatakan sababuhu at-tama'u fi ghairil ali. Al-ali di sini maksudnya adalah Allah. Sebabnya apa? Orang itu kok pengen dapat pujian orang lain? Sebabnya karena dia tidak mengharapkan sesuatu dari Allah Ta'ala. Sebabnya dia tidak mengharapkan sesuatu dari Allah. Tapi apa? Tapi dia harapkan sesuatu dari manusia. Ya. Ketika dia melakukan sebuah amalan, ya, maka secara asal memang dia nguber dipuji manusia. Maka ini sebabnya. Ya, maka ini apa? Sebabnya. Nah, beliau nggak sebutkan obatnya apa. Tapi di sini dari mengetahui sebab, kita berarti sudah mengetahui obatnya. Apa obatnya? Kalau sebabnya adalah karena orang itu tidak mengharapkan sesuatu dari Allah dan mengharapkan sesuatu dari selain Allah, maka obatnya tingkatkan kualitas ikhlas kepada Allah dalam masalah ibadah. Ini obatnya. Tingkatkan apa? Kualitas ikhlas kepada Allah dalam ibadah. Ini obatnya. Orang itu kok gila pujian, gila dipuji orang dan seterusnya. Ini.
Ya, maka kita beramal ini kita nggak butuh pengakuan dari siapapun, kan sebelumnya sudah kita sampaikan. Kita beramal soleh, melakukan amal kebaikan, baik itu ketok moto ibadah, baik itu ibadah yang langsung mahdhah gitu ya, sholat, poso, haji, atau ibadah yang sifatnya memang dia ada unsur sosial, bantu orang, ya, sopan santun, akhlak baik, itu kan ibadah sebenarnya. Cuma dia ghairu mahdhah, dia itu sesuatu yang sifatnya sosial. Cuma dia bernilai ibadah ketika diniati ibadah. Termasuk juga amal baik seperti itu. Kita ikhlas juga. Ya. Maka kita membantu orang, berbuat baik pada orang, berakhlak baik. Kita nggak butuh apapun dari manusia. Kalau misalkan, ya, kenapa kamu berbuat baik kepada temanmu? Kenapa kamu berbuat baik kepada tetanggamu? Kita katakan, yo wis enceni kongkonane pangeran yo tak lakoni. Nek pangeran gak ngongkon yo gak tak lakoni. Jadi bukan karena kenapa kamu berbuat baik kepada temanmu, ya supaya teman saya berbuat baik kepada saya. Kenapa berbuat baik kepada tanggomu, ya? Yang ngene tak tinggal omaku jadi jaga mbek wonge. Misalkan. Maka kita sampaikan, ya, ini kurang ikhlas. Kalau mau ikhlas paling tertinggi tadi, jangan mengharap apapun dalam amal kebaikan, harap hanya kepada Allah. Mek ngarep-ngarep Gusti Allah itu saja. Ya, baik. Nah, sekarang sudah selesai masalah cinta pujian. Sekarang masuk penyakit berikutnya. Dan ini penyakit yang diantara penyakit hati yang paling berbahaya, hasad. Ya. Makanya beliau bahas agak panjang ini. Hasad ini dibahas oleh beliau dari bait nomor 62 sampai 74. Jadi ada berapa bait ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bait. Ini bahas hasad. Makanya mungkin hasad hari ini sama pertemuan berikutnya, karena nggak cukup waktunya. Tep hasad. Ya. Nah, hasad itu apa sih? Ya, kita sampaikan, kita baca dulu lah ininya, matanya, nadhamnya kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah. Warsum bi hubbika zawalan ni'mah an ghairikal hasada tuhsinir rasmah bihaitsu law amkanatka hilah tuziluha a'mal tatilkal hilah. Amma idza kanat makhafatu samad anha tasudduka falastadha hasad fima tarajja hujjatul islami min fadli dzil jalali wal ikrami. Qala wa man karihahu hatta ka'an yamkutu nafsahu lahu bari amin. Ya. Sampai sini, ya. Sampai 66 ini ya. Baik. Maka di sini beliau membahas hasad. Iya. Beliau membahas hasad. Ya. Maka hasad itu apa sih? Kita bahas pengertiannya dulu. Hasad itu apa sih? Hasad itu pengertiannya perasaan di dalam hati. Perasaan di dalam hati yang sangat menginginkan hilangnya kenikmatan dari orang lain. Perasaan di dalam hati yang sangat menginginkan hilangnya kenikmatan dari orang lain. Ya. Maka misalkan ada orang dapat rezeki, dia beli motor baru, ada perasaan, mugo-mugo sepedai dicolong maling. Hasad ini, hasad. Ya. Nah, ini hasad. Termasuk juga ilmu. Termasuk juga apa? Ilmu. Ya. Maka misalkan, ya, dan ini banyak terjadi. Ya, ilmu. Ya. Semoga misalkan hafalannya lebih banyak, ya. Semoga areku gak iso setoran hafalan maneh. Ya. Hasad dengan temannya. Bisa ilmu. Ya. Atau mungkin hasad dalam segi apapun. Ya, hasad dalam segi apapun. Macam-macam. Ya. Maka ini termasuk penyakit yang sangat berbahaya dan penyakit yang banyak terjadi.
Dan dia salah satu hal yang menyebabkan ain atau menjadi salah satu sarana timbulnya apa? Penyakit ain. Apa penyakit ain itu? Penyakit ain itu ditimbulkan karena pandangan mata hasad. Melihat kepada suatu kemudian ada hasad di situ. Bisa jadi setan menaiki pandangan itu kemudian apa? Memberikan mudarat pada orang lain. Nabi SAW menyampaikan al-ainu haq. Penyakit ain itu nyata. Hati-hati, bahkan dari hati, bahkan bisa jadi apa? Penyakit fisik. Maka hati-hati. Ini penyakit yang sangat-sangat berbahaya, hasad itu. Ya, penyakit yang sangat-sangat berbahaya. Maka hasad tadi pengertiannya adalah perasaan di dalam hati yang sangat ingin sangat menginginkan hilangnya kenikmatan dari orang lain. Ya, hilangnya kenikmatan dari orang. Maka ini hasad. Dan Nabi SAW sangat memperingatkan umatnya dari apa? Penyakit hasad ini. Ya. Nabi menyampaikan misalkan dalam hadis iyyakumul hasad fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hati-hati kamu semuanya dari penyakit apa? Hasad. Iri lan meri sugih tonggo. Ya. Hati-hati kamu dari penyakit hasad. Ya, kenapa? Kata Nabi, karena hasad itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Ya, hasad itu memakan kebaikan-kebaikan. Banyak kebaikan akan hilang. Kayak apa? Kayak kamu ngobong kelaras. Ya, gak ketok moro-moro sentek. Kelaras sih. Ya, kayu bakar, nggak kelihatan. Tapi tiba-tiba sudah habis saja itu kayunya. Ya. Makanya Nabi SAW mengingatkan, ya. Baik. Nah, kemudian pembahasan yang kedua, hasad ini, ya, terbagi menjadi dua. Kalau misalkan ada papan ini ya, hasad terbagi menjadi dua. Ya. Yang pertama, perasaan hasad yang tiba-tiba muncul. Perasaan hasad yang tiba-tiba apa? Muncul, terbersit. Ya. Orang dapat rezeki, orang dapat kenikmatan, kebaikan dari Allah. Tiba-tiba ada perasaan yang lewat dalam hati, gak seneng. Ada perasaan yang gak seneng dalam, kok wong iku sing oleh. Undian kosong, ayo aku iki kosong. 5 lho, 5. 7 iki 7. 6 lho koncone sih. Parah iku sing oleh. Hasad, hati-hati. Hasad. Ya, tapi ini tiba-tiba apa? Terbesit seperti itu. Maka ini perasaan hasad tiba-tiba datang. Tiba-tiba apa? Datang. Ya. Dan dia hanya sebatas lintasan pikiran. Nggak sampai dia memikirkan ya apa carane ya, nggak sampai memikirkan itu. Tapi cuma sebatas nggak seneng, nggak seneng. Sebatas itu saja. Ya. Maka ini terbagi menjadi dua kondisi. Ini nyabang gitu ya, terbagi menjadi dua. Jadi hasad terbagi menjadi dua kondisi. Yang pertama, kalau itu hanya lintasan pikiran, tiba-tiba ada pikiran nggak seneng datang, maka ini terbagi menjadi dua kondisi. Kondisi pertama, kalau dia biarkan perasaan dan pikiran itu di dalam hatinya dan pikirannya, dibiarkan, dijarno, ya, dan seterusnya, maka ini haram hukumnya. Dibiarkan perasaan itu, dibiarkan, maka ini haram hukumnya. Maka hati-hati, ya, hati-hati. Kondisi kedua, ketika ada perasaan semacam itu atau pikiran semacam itu, kita langsung sadar dan berusaha untuk menghilangkan. Ini kondisi kedua. Kita langsung sadar dan berusaha untuk hilangkan. Iki setan. Ya. Kita berusaha untuk menghilangkan itu. Ya. Maka di sini tidak ada dosa sama sekali. Ya. Karena terkadang kalau lintasan pikiran kita nggak bisa mengontrol, kita nggak bisa mengkondisikan. La yukallifullahu nafsan illa usaha, kan? Tiba-tiba ada lintasan pikiran seperti itu. Cuma setelah itu kita sadar, ini perasaan nggak bener ini, jadi penyakit ini. Maka kita berusaha enggak, ikut channel rezeki ini koncoku. Ya, masih kacek sak nomor channel rezeki ini koncoku. Jenenge takdir pangeran. Dia berusaha itu obati, kau oleh kayak gini.
Di dalam hatinya, aja ngomong dhewe kok sama dilirik kancamu lha apa ngomong dhewe. Tapi dalam hati gitu ya. Astagfirullah. Sambil diistighfari astagfirullah. Ya. Atau mungkin sambil berdoa Allahumma inni a'udzubika minal hasad. Ya Allah, saya berlindung padamu dari penyakit hasad. Ya, minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kondisi kedua, dia berusaha untuk menghilangkan pikiran-pikiran buruk tadi, perasaan hasad tadi, maka tidak ada dosa. Tapi kalau dibiarkan, dipupuk, dijarno, diwasno, iket ngadeg sampai melaku, sampai ngangkat hadiah, sampai difoto-foto wong, diwasno ngene, wah iki berdosa. Bahkan itu bisa jadi apa? Ain, sarana ain, nanti sarana setan untuk memberikan mudarat pada orang lain. Nah, ini kondisi pertama dari hasad. Kalau itu hanya lintasan pikiran, hanya terbersit, ya, moro-moro perasaan kayak ngono karena sebuah peristiwa terjadi. Ya. Kemudian yang kedua, kondisi kedua dari hasad sekarang. Kondisi kedua dari hasad, ya. Dia menginginkan hilangnya kenikmatan dari orang lain, ya. Dan dia mampu untuk mewujudkannya. Jadi bukan hanya sekedar lintasan pikiran, tapi dia memang mampu untuk menghilangkan kenikmatan itu dari orang lain. Ya, jadi ada penyakit hasad di dalam hatinya, dan dia memang mampu untuk apa? Menghilangkan hal itu dari orang lain. Mampu di sini bukan maksudnya secara takdir, kalau takdir kembali kepada Allah kan. Cuma secara logika orang ini mampu, ya, orang ini apa? Mampu. Ya. Misalkan apa? Misalkan dapat suatu hal lah. Misalkan dia perangkat. Ya, perangkat. Kalau nggak dapat tanda tangannya orang ini, hal itu nggak bisa didapatkan. Ketika dia tahu bahwanya wong iki oleh ngene, dapat rezeki, dapat ini, dia hasad, kata tanda tangani ya mencegah oleh. Jadi dia mampu untuk menghilangkan nikmat itu dari orang lain. Ya. Ya, maka di sini hasad yang kedua yaitu apa? Perasaan ingin untuk menghilangkan kenikmatan itu dari orang lain, dan dia mampu untuk melakukannya. Bukan cuma perasaan, bukan cuma sekedar perasaan, tapi dia mampu untuk melakukannya. Maka ini juga terbagi menjadi dua kondisi. Ya. Kondisi pertama, kalau itu hanya sebatas perasaan dan pikiran saja, nggak sampai diwujudkan. Nggak sampai apa diwujudkan. Kalau hanya terbatas apa? Hanya pikiran dan perasaan saja, nggak sampai apa? Diwujudkan. Maka kita katakan dia tetap berdosa, dosa perasaan hasadnya saja. Dia tetap berdosa, tapi apa? Dosa perasaan hasadnya saja. Kondisi pertama. Kondisi kedua, dia punya penyakit hasad, perasaan hasad, dan dia mampu untuk merealisasikannya, dan dia kerjakan sungguhan. Dibudalno temen, itu tak kayak celoko kamu misalkan, ya. Misalkan orang punya dapat rezeki, ya, orang dapat rezeki, kemudian ada dia nggak seneng, dia punya kenalan, ya, misalkan perampok atau apa, tinggal ngomong iki lho, tanggoku mari tuku ngene, ya, ditenono dino iki jam ngene biasanya wonge gak nang omah, paranono budalono wis. Aku gak oleh persen gak apa-apa. Pokoke PN. Hasad dengki, dan dia lakukan. Kita katakan dosanya double. Dosa perasaan hasad dan dosa perbuatan dari perasaan hasad. Ya. Dosanya apa? Double. Baik. Nah, mungkin sampai sini. Insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Mohon maaf apabila agak lama. Nah, hasad ini insya Allah agak panjang pembahasannya. Demikian. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru ta'ala alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.